CL kalau boleh, CL boleh kalau udah mulai mantul-mantul. Tapi wait and see dulu sih, sampai Lebaran jangan dulu langsung masuk semua di satu emiten. Ini gejolaknya masih potensial, masih sampai Lebaran sih. After Lebaran beberapa hari pun masih gitu. Jadi tetap atur porto dan manajemen risiko itu penting banget sih. Jangan sampai CL terus masuk malah kena masuk merah lagi, kita malah kena mental merah lagi, kena mental malah makin dalam. Di Porto merah paling dalam berapa persen pak? 20. Kemarin ada yang 40 tapi udah berkurang tuh di kisaran 20 atau 30 sih, seperti itu. 20 sekian atau 20 atau 30 nggak tahu nanti Senin. Tapi porsi-porsi yang nggak gede, udah ada undangan tapi nggak ada pengumuman di sekuritasnya. Iya, langsung ada. Kalau punya saya ada tuh langsung bentuknya KTUR sih. Tanggal 25 itu kemarin saya share juga di grup 3. Bentuknya langsung KTUR dari sekuritas, jadi nanti tinggal berangkat itu sih. Konglo kena MSCI, Big Bang kena Modi. Emang seperti itu sih, kalau lagi drop ya pasti bertubi-tubi gitu. Emang fase aku terus sabar aja sih. Market ya itu gitu, emang selalu mainin mental gitu sih. Sabar aja. Tahun lalu juga sama kok. Tahun lalu akhir Januari kena isu apa itu, sebelum tarif Trump kena isu yang BUMN dan Antara dan sebagainya, Big Bang turun gitu-gitu. RUPS terus jadi pak, jadi tanggal 25 Februari grup 3 rame banget pak. Iya rame, grup 3 rame, grup 3, grup 4 rame. Pak Adi, kalau memutuskan CL berdasarkan apa ya? Saya kalau ngelihat ada distribusi besar, kayak volume yang kita ikuti itu mereka udah keluar, jadi saya pasti ikut keluar gitu. Nah apalagi ya Pak setelah Modi, let's see, nggak tahu, saya nggak bisa nebak-nebak. Malam Mas Adi, bagaimana outlook IHSG minggu depan? Semoga positif. Semoga positif sih, karena kemarin kan nyentuh ATH juga 5.000 sekian sampai ke 9.000, itu bagus banget sih. Sekarang koreksi juga sampai di 7.400, itu penurunan sampai 7.400, masih sangat bagus. Tapi tahun ini lebih parah ya Pak. Kalau dari soalnya tahun ini hard langsung 2 kali. Itu yang untung tuh yang punya cash doang sih. Seperti itu. Sebenarnya kalau itu udah ada warning kan dari IHSG ATH, pasti ya nggak mungkin selamanya naik gitu sih. Pasti ada penurun, pasti setelah ATH pasti koreksi gitu sih. Dan kuartal 1 historinya emang banyak yang redai gitu sih. Petero aman Pak, punya saya masih aman. Trading harian pakai chart time frame menit bisa nggak ya Pak Adi? Iya, kalau trading harian atau scalping itu saya pakai time frame 3 menit. Terus indikatornya pakai MA20 dan DMA20. Time frame-nya 3 menit. Itu kalau dibarengi sama volume terus terjadi crossing gebuk atau itu biasa potensial naik sih ya, lumayan kalau buat ngurangin minus kan 2-3% atau 1,52% di masa kayak gini, lumayan sih buat income harian gitu.
Pak LT kemungkinan delisting kah kalau nggak keluar FCA? Jauh, itu masih sangat jauh. HKMU aja dari 2023 itu belum delisting sampai sekarang. LT cuma tatonya baru berapa coba, jadi itu masih sangat jauh. Kayaknya enggak sih. Tahun ini lebih parah, tapi semoga malah semua jadi naga ya Pak. Iya, kalau udah terjadi penurunan dalam biasanya ya reboundnya juga tinggi. Santai aja sih, market banyak seperti itu. Cara biar tahu distribusi besar gimana Pak? Saya ngecek proxum, saya ngecek volume, dilihat dari proxum dan volumenya gitu sih. Jadi saya orang yang ngelihat proxum dan volume tiap hari gitu sih. Kalau lagi sehat, kalau lagi nggak sehat ya gimana lagi, meriang kan gitu, libur. Selalu berterima kasih sama Pak Adi. Jangan kapok ya Pak. Enggak kapok. Saya nggak kapok berbagi. Nanti juga berbagi lagi di webinar D2 dan D3. Nanti saya bagikan ilmu-ilmu saya itu sih. Pak, semisal suatu emiten ada rencana right issue, apakah pas EuroPS ada kemungkinan bisa dibatalkan atau diundur mengingat market lagi bergejolak? Tergantung voting itu Pak. Kalau di EuroPS kan nanti minta persetujuannya kan pakai voting. Tapi mayoritas rata-rata disetujui sih. Kalau udah di rencananya itu udah di pembahasan di undangan EuroPS itu udah ditulis, biasanya pas voting itu biasanya menang sih gitu. Kalau perbandingannya kecil gitu sih. Market bergejolak itu ya normal-normal aja kok sebenarnya tuh. Kayak ya fluktuasi harga, volatilitas itu di market itu ya sesuatu yang biasa aja sih. Sama Psoro gimana Pak reviewnya? Apa ya, kalau untuk cuan bungkus ngelihat ribon kecil it's okay, tapi kalau untuk di hold jangan dulu sih gitu. Emiten PP apa beneran bakal ditinggalin sama siapa Pak? Orang di buyback kok ditinggalin? Baca bid over saat market sepi ini apakah masih bagus Pak? Bagus. Saya juga trading hari ini di beberapa emiten tetap pakai ilmu bid over dan pakai rumus kok, sama aja. Malahan trading di market yang naik itu biasa aja, tapi kalau bisa trading di market merah kayak gini tuh jos dan dapat meningkatkan rasa percaya diri sih. Kenapa nggak di share ya? Karena banyak yang merah gitu kan, nggak etis juga kan. Tapi tetap trading sih, tetap trading sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Kalau bid overnya dibentuk dan bagus, ada volume, kita tetap ikut masuk gitu sih. Trading di market kayak gini tuh seru. Tetap walaupun sejelek-jeleknya market itu tetap bisa ngasilin uang kok. Jangan ke bawah mindsetnya kayak kita kan sadar nih RDN kita kecil, jadi trading di emiten kecil yang volumenya nggak besar pun ya no problem. Kayak kita kan, kayak misal trading berapa puluh juta atau berapa juta kan nggak apa-apa, ngambil 2% kan lumayan gitu. Bumi full asing ya hari ini yang beli, tapi tetap turun kan fase akum Pak. Kalau fase akum naik itu kalau dibeli naik itu fase markup gitu sih. IKAI ini kemungkinan aman nggak? Iya Pak Adi, untuk jangka panjang, soalnya harganya nggak naik kayaknya nggak bakal keluar FCA di tahun ini. Let's see sih, saya belum baca terkait analisa kepentingan dari IKAI. Coba dibedah lagi Mbak Nurjana. Seperti itu. Kalau ngomong asal menyimpulkan takut nggak sesuai malahan jadi rancang. Mending dibedah lagi.
Makasih Pak Adi udah selalu bikin tenang Pak. Sehat selalu. Amin amin. Tapi masih sakit saya Pak. Baut gimana Pak? Baut masih sama aja kok. Average pengendalinya masih sama. Masih sama dan harganya masih dijagain gitu sih. Menurut saya ya gitu. Raja juga HP, PK, CC, aset, akun. Kalau dari itu misal 1-3 hari enaknya pakai time frame berapa ya Pak Adi? Terus indikator EMA yang dipakai EMA berapa aja? Kalau untuk swing jangka pendek atau sebenarnya kalau swing kita kan sebenarnya kan apa namanya ya? Cuma bisa analisa dan ngikutin market maker ya. Kita tuh nggak bisa menentukan apa namanya 1 hari naik, 2 hari naik, 3 hari naik, nggak bisa. Menurut saya pribadi ya. Jadi ya kalau saya pakai time frame daily, terus pakai sama MA20, DMA20. Kalau terjadi cross gebuk dibarengi volume biasanya mulai rebound, tapi kan nggak tahu naiknya bisa hari ini, bisa besok juga belum, atau lusa juga belum, baru 4 hari atau 5 hari berikutnya. Ingat bandar tuh lebih paham dari kita retail yang pakai bandar lebih paham semua indikator dibanding kita sih. Kita tuh harus sadar diri bahwa kita tuh ikan kecil yang cuma bisa nebeng ke mereka jadi kita ya harus sabar gitu sih. Data approximnya gimana tuh Pak Adi? Apakah potensi 10k apa tetap 10k apa nih? LT komisaris independen itu bagus banget, asal sabar nanti juga dapat. Iya betul, ini market lagi merah kayak gini, sabar aja sih gitu. Kalau nggak kuat bisa keluar dulu, terus nunggu ada momentum balik. Tapi intinya kalau misal keluar gitu tetap sesekali tetap lihat market gitu sih. Ya tetap ngelihat, jangan yang cabut terus tutup sekuritas, kita biarin, kita masuk lagi ketika rame orang-orang udah masuk, kan nggak baik. Mending kita tetap fokus walaupun kita udah keluar dulu dari market, tapi kita tetap mantau kan nggak berbayar gitu kan. Mantau kan tetap bisa dilakukan setiap hari, setiap saat, sambil rebahan pun bisa gitu. PTR Pak, kalau beli truk minggu depan masih kesempatan dapat undangan? Enggak. Itu undangan yang dapat undangan itu yang namanya tercatat di tanggal 2 Februari kalau nggak salah. PTRO dan FKTR gimana Pak? PTRO dan FKTR siap. PTRO Nahrudin. PTRO BK mulai akum, XL akum, HP juga akum, CC akum gitu sih mulai. Tapi ya market masih gonjang ganjing sih, seperti itu. Menarik. FKTR itu juga UE-nya tuh akum terus. Si KI itu punya Pak HH masih nyangkut di Bufa lagi. Waduh, punya Pak HH masih nyangkut di Bufa lagi. Bersabar saja sih kalau gitu. Emang marketnya lagi kayak gini. Terus RU pasti datang Pak. Insya Allah datang, kalau nggak ada halangan saya datang tanggal 25 gitu. Kalau nggak hujan, nggak ada halangan, insya Allah datang. Dan mengerikan. PTRO sama acuan di average berapa Pak? Kalau PTRO saya masuk sore
hari ini saya PTRO masuk 2 kali itu. Pagi TP pas masuk di 5.000 sekian, TP di 6.000-an lah, 6.000 nggak tahu berapa. Terus kedua tadi masuk lagi di 5.625, TP di 595. Terus sore masuk lagi, belum keluar di 5.600 terus berapa gitu, 5.700an kayaknya. Seperti itu. Kalau cuan saya belum masuk lagi. Tapi NI itu akum ya, NI cicil. Pak, kalau floating loss 40% baiknya gimana Pak? Kalau floating loss 40%, kalau nggak kuat keluar, tapi kalau kuat bersabar. Intinya itu balik lagi, tujuan kamu masuk itu untuk apa. Kalau untuk scalping pasti udah kena stop loss, kalau swing pun udah kena stop loss gitu sih. Kalau untuk investasi ya bersabar dan bisa nambah nanti pas ada rebound, pas mulai ada inflow gede masuk gitu. Menurut Pak Adi, Gonglo masih bisa manggung nggak tahun ini Pak? Terlepas dari Q1 yang kelihatannya kurang menarik. Masih kok. Gonglo masih punya banyak kepentingan gitu. Pak Adi, trading 25% itu all in biar cuan maksimal atau udah ada batas wajar untuk trading Pak, atau tergantung kenyamanan kita ya Pak? Tergantung kenyamanan kita, terus kita juga harus ngelihat volume bid offer dari emiten tersebut sih. Kalau kayak pembentukannya cuma di 1.000, 2.000 ratusan itu ya jangan terlalu besar gitu sih. Adi, Raja dan Ratu masih aman nggak Pak? Average berapa Pak? Insiktru mau RUPS nanti tanggal 25. PTRO apakah masih dijagain harganya ya? Mudah-mudahan masih dijaga sih. GTSI lagi di akum ya Pak sepertinya. GTSI itu menarik. Kenapa GTSI menarik ya? Karena punyanya adiknya presiden. RMKE gimana Pak? Turun. Padi nggak bisa keluar Pak. Tadi Padi kan nggak lock ARB loh. Padi tadi kan sampat ke 95. Itu ARB itu udah di sesi 2. Kija masih aman Pak. Turun dalam. Tapi kalau katalisnya masih sama sih. Gitu. Kalau nggak nyaman dengan kondisi market bisa dikeluar dulu gitu sih. Pak dibaca brosur ternyata susah juga ya Pak. Susah membedakan siapa yang smart money, emiten, big player. Minta tips Pak yang perlu diperhatikan saat cermat. Terima kasih Dek. Iya, nggak bisa cuma ngelihat proxum, inisial proxum TP, IF, SA, BK, AK, nggak bisa. Harus ngelihat isiannya sih. Itu lebih penting daripada kode brokernya itu sendiri sih. Seperti itu, harus ngelihat barangnya, terus waktunya. Kan sering saya bilang kan, kita lihat tuh punya bandar atau punya retail itu penempat bisa dibedakan di mana di jumlah barang sama keciri dari jumlah barang dan penempatan waktunya, seperti itu. PDF bukunya dikirim kapan Pak? Secepatnya Pak. Ini lagi diurus-urus biar terdistribusikan dengan baik. Udah terlalu dalam nggak berani kon. Berarti bersabar saja. Saya juga ada kok yang dalam 20 berapa persen. Data Pak. Data D-nya dalam 3.400 ya. Gitu sih. BNBR gimana menurut Pak Adi? Dia mau RI plus RUPS plus keluar FC, apakah menarik untuk diakumulasi?
Kalau di fase kayak gini ya, apalagi kalau lo KRB gitu ya, wait and see dulu sih kataku, daripada beli terus nyangkut gitu sih. Kalau berani terus uang dingin ya silakan, tapi harus batasi risiko seperti itu. HK kios gas Pak, tadi terima kasih sekali, lumayan kiosnya buat tambahan bayar listrik. Pak Adi di Prosum melihat meteran akun distribusi nggak Pak? Saya ngeliat isiannya sih seperti itu, nggak cuma ngelihat angka-angka, yang ngelihat kode brokernya gitu sih. Tetap ngelihat isiannya apa, terus itu siapa yang masuk gitu sih. Seperti itu, harus bisa bedain mana mana retail gitu, dan itu bisa dilihat dari volume transaksi dan lain sebagainya. Itu nanti lengkap di webinar D2 atau D3 gitu. HKNT Pak, udah keluar siapa, udah TP Pak tadi Pak di 102. Resek banget, masuk ngaka 99, terus naik tuh ke 101. Mau jualan di 102, ganjil bid di 100, ternyata diguyur di bawah ke 98. Untung nge-up lagi ke 103, jadi bisa keluar tadi. Lumayan 2%, 3%. TIRT antibody, bener Pak. TIRT ini gila banget sih, nggak habis-habis. Mana cakep banget sih TIRT. Tinggal satunya nanti yang satunya udah kebanyakan retail. Pak, cara main waran gimana? Nyangkut isap ini udah. Kalau waran itu disiplin Pak, jangan ngehold. Kalau kataku waran tuh jangan di hold sih, cuan bungkus aja. Baik waran terstruktur atau waran perusahaan gitu. Karena fluktuasinya tuh lebih gila. Pak, Terumina beli average down atau gimana? Saya belum berani average down atau apa, masih wait and see sih, ngeliat market. Kayak masuk pun buat trading cepat, ngurangin floating loss aja sih gitu, sama buat income harian seperti itu. Bentar Bapak Ibu. Ini si bumi volumenya nggak terlalu ramai hari ini, cuma 65 juta. Aku 6 juta, CC 5, CP 1, CP 1 gitu sih. Masih semoga Senin ada rebound kecil ya. Manfaatin buat rebound kecil aja sih, jangan dulu buat scalping panjang. Kok lagi di mana? Lagi di rumah Bang. Sini main Bang. Bang sini main Bang. Lagi di rumah. True hold keras Pak. Saya masih nge-hold sih.
Om Adi, kalau FCA antara WMU LTC Ibu cara lihat dia dicekin apa enggak gimana ya Om? Lihat di volumenya sih gitu, volume bid dan over gitu. Kalau dilihat dari volume, kalau bid itu kalau volume overnya kan itu kan berarti mereka udah punya barang. Kalau bid kan dia MM yang main gitu sih. Tanganku udah gak terlalu hitam. Ratu masih aman. Nggak tahu. Ratu sekarang 4.450. Dalam pak. Ini Ratu dalam sih. Kalau dari TA coba ini mantul belum sih? Semua emiten kok koreksi dalam kok. Nah, pijakan berikutnya di dalam juga ya. Support berikutnya di berapa? Kok nggak bisa? Bentar, mau narik garis dulu. Di 3.500an ini sih. Kalau jebol di 4.000 arahnya ke 3.500 dulu. Kalau dari teknikal. Saya Binber udah terlanjur nyangkut 50%, apa CL aja ya. Nangis kalau CL 50%. Kemarin tujuan masuknya untuk apa pas BNBR itu? Masuk pas FOMO ya. Iya gak sih? Kalau nggak kuat, sabarin aja dulu sih kataku. Gak fokus. Gitu. Kan nggak selamanya naik dan nggak selamanya turun. Seperti itu. Sudah sehat Pak? Belum, masih batuk pilek. Insigmina tadi manfaatin rebound kecil karena klarifikasi sih gitu. Belum baik sih, market belum baik. Buat scalping aja sih, manfaatin rebound kecil. Maksud pembentukan bid over tuh gimana ya? Terus contoh bid over yang bagus tuh dan tidak bagus gimana? Dicek dalemannya sih Pak. Dicek dalemannya itu over yang dibentuk punya bandar itu biasanya tebel. Kalau nggak tebel itu di split. Kalau di split kita bisa membedakannya gimana di penempatan waktunya. Biasanya menit detiknya itu sama. Itu harus teliti Pak kalau untuk baca bid over itu. Gitu sih. Nggak serta merta itu yang tebel punya bandar, itu yang tipis punya retail, enggak, tapi tetap harus dicek dalemannya. Pak, bukunya kapan dikirim? Nanti kalau udah jadi. BSML lagi aku logika. BSML tuh belum tahu sih. Ini masih mainannya influencer itu enggak sih? Pembedak. IHSG makin ambles, gimana bang? Enggak, biasa aja sih. Karena emang waktunya koreksi. Kuartal 1 merah Pak, tahun lalu juga merah.
di bawah sampai ke 5.000 sekian ya, 5.000 sekian lah, iya kan. Reboundnya tinggi pak, santai pak, udah beberapa kali ngelewatin pandemi corona covid, terus tarif Trump, terus ini juga sih biasa aja, nanti juga biasa aja sih, biasa aja. Apakah sing tenang masih di market. Kalau nggak tenang nanti kita malah habis buat bayar fee broker, habis kena floating loss. Beli ini karena kemarin ikut FOMO, terus CL ini karena FOMO juga. Masa beli FOMO, CL FOMO, nanti masuk lagi ketika market udah naik tinggi karena FOMO juga, CL lagi koreksi karena ada news banyak diomongin orang-orang jelek, CL lagi. Ya nanti malah RDN kita nggak tumbuh, pas dapat floating profit tinggi ngarep lebih tinggi lagi karena FOMO kepengen persentase besar. Nah kapan RDN kita akan tumbuh? Itu kuncinya apa ya, tenang aja sih pak. Volatilitas itu pasti, ingat kan, market itu tidak menjanjikan kekayaan, tapi market menjanjikan volatilitas gitu. Waduh, ganti slogan lagi. Enggak ganti sing tenang, tetap tenang. Net TV dan VC pak, ada insik Net TV. Intinya semua emiten koreksi dalam sih gitu. Tinggal kita cari yang mulai ada akum. Kalau dari teknikal Net TV udah di bottom ya, kalau dari teknikal gitu. Tapi kan nggak tahu beberapa minggu ke depan seperti apa gitu, sampai lebaran seperti apa itu nggak tahu. Tapi kalau dari teknikal emang di bottom gitu sih. Vici sama juga di bottom kalau dari teknikal gitu sih. Banyak emiten yang lagi bottom itu pak. Net TV karena film ARB terus turun kapak untuk kemarin, bukan karena filmnya ARB, tapi emang hampir semua emiten itu turun kok gitu. Yang naik tuh gorengan dengan volume yang nggak terlalu besar. Untung kemarin sempat TP bagus. YPC Om, kalau True baru mau masuk amankah? Kalau menurut pendapat saya pribadi bisa wait and see, terus nanti masuk pas ada inflow aja sih. Kalau Senin ada inflow ya no problem gitu. Masih trust to True pak, masih. Saya bahkan ada rencana untuk menghadiri RUPS-nya. Archie kena sentimen, selain kena sentimen itu juga ketambahan sentimen harga XAU yang terkoreksi sih.